Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah memasuki bulan Juni dan kita kembali akan mempelajari sebuah tema baru, di mana di bulan Juni kita akan belajar sebuah tema besar, mengisi gereja kembali. Dan kita akan mengawali pada hari ini, edisi Selasa 2 Juni 2026 dengan subtema Mengapa Mereka Meninggalkan Gereja? Diambil dari firman Tuhan kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Dan kini sahabat Petra, mari sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, kita mempersiapkan pikiran, hati dan jiwa kita memasuki hadirat Allah. Karena itu marilah sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita, sebuah pujian menghantarkan kita, jadikan kami satu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari kita menyatukan hati, merendahkan diri bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, dan kepada Sang Firman Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas perbuatan tangan-Mu. Engkau telah melindungi dan memelihara kami, hingga juga mempersatukan kami dengan penuh keselamatan. Dan kini Bapa, tiba saatnya kami segenap sahabat Petra untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bersama di ruang Gembala Menyapa, sepanjang bulan Juni kami belajar untuk mengisi gereja kembali. Dan terkhusus hari ini biarlah kami boleh Tuhan sadarkan begitu banyak penyebab manusia, orang-orang berpaling dan meninggalkan gereja. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka, menerangi hati, pikiran dan jiwa kami, memampukan kami untuk sungguh mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini mengapa mereka meninggalkan gereja. Bersama kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Demikian sabda Tuhan dalam satu perikop, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian sabda Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat dan timbullah pertanyaan dalam diri kita. Ada apa dengan gereja modern? Dulu Tuhan Yesus dicari, sekarang gereja mulai ditinggalkan. Dulu orang-orang berbondong-bondong hingga berdesak-desakan mencari Tuhan Yesus. Sementara sekarang gereja semakin sepi. Bahkan lihat saja gereja-gereja di Eropa malah semakin banyak yang kosong. Padahal gereja sudah menawarkan ruangan yang dingin, kursi yang nyaman, panggung yang besar, khotbah yang lucu, dan lain sebagainya. Sedangkan Tuhan Yesus menawarkan pengajaran yang keras dan ajakan untuk menyangkal diri serta memikul salib. Tetapi justru mengapa Tuhan Yesus dulu dicari dan sekarang gereja modern malah ditinggalkan? Kita menemukan jawaban. Karena dulu Tuhan Yesus adalah jawaban, sedangkan banyak gereja yang tidak dapat menjawab tantangan zaman. Dulu Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, sedangkan gereja sudah kehilangan kuasa itu. Dulu Tuhan Yesus menyembuhkan, sementara sekarang gereja justru malah melukai jemaat dan sikap pemimpin rohani yang justru tidak bisa menjadi teladan. Dahulu Yesus merangkul pendosa, gereja sekarang malah menghakimi pendosa. Tuhan Yesus dulu pun berterus terang sekalipun keras, tetapi sekarang gereja berusaha semakin terlihat lembut hingga penuh sandiwara, tetapi tetap sama, manusia meninggalkan gereja. Apa sebabnya? Mari kita pahami. Pertama, mereka meninggalkan gereja karena tidak mendapat komunitas. Iman Kristen tidak hanya berbicara tentang karya keselamatan dalam hidup pribadi yang terpisah dan terisolasi. Firman Tuhan mendorong agar jemaat yang diselamatkan hidup dalam komunitas dan persekutuan sebagai satu tubuh Kristus. Selain beribadah, inilah yang menjadi tujuan orang-orang datang ke gereja. Dan ketika mereka merasa tidak menemukan komunitas yang mau menerima mereka, yang membuat mereka terasa terlibat dan dihargai, maka mereka memilih untuk memisahkan diri dengan harapan menemukan pada gereja lain. Kedua,
Alasan mereka meninggalkan gereja karena muak dengan sandiwara dalam hidupnya. Begitu banyak orang datang ke gereja dengan harapan untuk menemukan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan pribadi mereka. Namun mereka telah lelah dengan kepalsuan, pergunjingan, kebohongan, kemunafikan dan lain sebagainya yang justru mereka saksikan dan alami setiap hari. Sayangnya, harapan mereka tidak terwujud. Bukannya lepas dari segala drama kehidupan, mereka justru bahkan melihat hal-hal yang sama persis terjadi di dalam gereja. Seharusnya gereja tidak seperti tempat lain, tetapi kehidupan gereja di mana seharusnya dipenuhi kejujuran, ketulusan, keterbukaan, dan kasih. Penyebab ketiga, mereka meninggalkan gereja karena terjadi konflik yang tidak terselesaikan. Tidak ada gereja yang sejatinya bebas dari konflik, tetapi gereja sejati tahu bagaimana melakukannya. Sayangnya justru ketika gereja menghadapi konflik, mereka tidak siap sampai pada kehilangan jemaat. Seringkali yang terjadi justru meminta orang yang terlibat konflik untuk meredam konflik. Artinya jangan diangkat, sudahlah, lupakanlah. Dan itu justru konflik semakin membara. Padahal mereka sebenarnya juga butuh untuk dimengerti dan untuk didengarkan. Yang mereka butuhkan adalah tempat untuk mengeluarkan kegelisahan dan juga menyembuhkan luka-luka hati. Karena itu jika ada konflik, hendaknya jangan diredam, tetapi diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Keempat, mengapa mereka meninggalkan gereja? Karena ada ketidakadilan di dalam gereja. Banyak orang meninggalkan gereja karena gereja memandang tingkatan sosial, latar belakang, dan bahkan hubungan kekerabatan atau nepotisme dalam kegiatan pelayanan. Untuk dapat bergabung dalam tim pelayanan tertentu sampai ada syarat-syarat khusus, misalnya terkait tingkatan sosial atau juga relasi kedekatan. Hal seperti itu justru seharusnya dibuang dari gereja. Gereja harus percaya bahwa semua jemaat sama di hadapan Tuhan dan bahwa semua jemaat, apapun tingkatan sosial ataupun latar belakangnya, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan dalam gereja sesuai dengan panggilan dan kemampuannya. Kelima, alasan mereka meninggalkan gereja justru karena dipaksa menjadi orang lain. Banyak orang meninggalkan gereja juga karena mereka merasa dipaksa menjadi pribadi orang lain supaya diri mereka dapat diterima. Gereja sulit menerima perbedaan dan merasa identitas dan aturan gereja adalah barang yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Hal seperti ini saatnya dipertimbangkan dengan bijak, bahwa kekudusan adalah prinsip, tetapi hindari memaksa orang lain untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Terimalah mereka dalam komunitas dan biarkan mereka semakin menyerupai Kristus, bukan menyerupai kita, apalagi hanya menyerupai gereja. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jika tidak ingin gereja ditinggalkan, maka gereja harus mau menjadi jawaban seperti Tuhan Yesus dulu. Ketika gereja tidak dapat menjawab tantangan zaman, sama saja gereja kehilangan rasa asinnya. Gereja ibarat garam yang gagal, seperti bacaan firman Tuhan. Gereja akan ditinggalkan karena dianggap tidak lagi berguna, seperti garam yang dibuang dan diinjak orang. Tetapi pengharapan akan selalu ada, sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan gerejanya. Gereja dipenuhi kuasa dan kasih Allah untuk menjadi berkat dan sekaligus menjadi jawaban bagi dunia. Karena itu kiranya Roh Kudus meneguhkan kita.
Jangan sampai kita kehilangan terus mereka yang harusnya menjadi bagian jemaat. Marilah jadi gereja yang hidup, marilah mengisi kembali gereja. Jadilah jemaat-jemaat yang sungguh menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema yang mengingatkan, membukakan dan menerangi pikiran kita. Mari kita hayati dihantar sebuah pujian, gereja bagai bahtera. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segala rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersuka cita atas sabda-Mu. Kini kami memahami Engkau telah memanggil kami menjadi saksi. Dan terkadang justru gereja gagal sebagai saksi. Gereja yang semakin sepi karena kami tidak memberi ruang di mana mereka dapat bertumbuh. Justru ketika mereka merasa dipaksa menjadi orang lain, menemukan ketidakadilan dan konflik yang tidak terselesaikan. Karena itu Bapa, biarlah Engkau pulihkan kami, sebab rahmat keselamatan-Mu menjadikan kami garam dan terang, yang juga membawa karya pemulihan bagi dunia yang terluka. Biarlah kuasa Kristus dinyatakan melalui karya dan pelayanan, serta kesaksian jemaat Tuhan. Dan bersama doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan bencana alam. Urapi pemimpin bangsa kami dengan hikmat surgawi, supaya kami bersama-sama boleh mewujudkan kerajaan Allah, di mana bangsa dan negara kami dipenuhi keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Pulihkan dunia yang dibawa bayang-bayang perang, sehingga kami boleh hidup bersama, berdamai, dan mengusahakan kebaikan Allah di tengah kehidupan dunia ini. Kini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah umat-Mu untuk terus berakar berdasar firman kebenaran-Mu, hingga bertumbuh, berbuah, dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati karya pelayanan dan kesaksian jemaat Tuhan, supaya lebih banyak orang mendengar panggilan Tuhan, percaya, dan mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan tempat kami memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Maka Tuhan pun juga memberkati setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Kiranya Radio Petra sungguh menjadi saluran berkat dan memuliakan nama Allah. Kini bersama doa ini ya Bapa, kami juga membawa serta segenap sahabat Petra dan jemaat Tuhan yang lemah dan sakit. Kami memohonkan belas kasih dan lawatan Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, Anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet Diwates. Juga kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujenap Suroyo, Ibu Iswidarso,
Bapak Bambang Sugiarto, Ibu Mulyadi, Ibu Poni Rahleyo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Bapak Sumadi Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarse Sugiyoto, Ibu Sri Sunarse Haditejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Ibu Surini Siksta, Saudari Fernanda Sikska Putri Valentine, dan juga untuk Ibu Suharti Sukamto. Dan kini kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja, Bapak Widianto, Ibu Satari, Ibu Tarno, Ibu Srini, Bapak Kuswardi, Bapak Supriyanto, Bapak Yunartono, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Dr. Bandrio, Bapak Mulyadi, Bapak Wiranto Sudarmono, Bapak Subiantoro, Bapak Mulyadi, Bapak Wardoyo, Bapak Daryanto, Bapak Darmawan, Bapak Edi Kris, Bapak Bejo Sutrisno, Bapak Joni Sianipar, Bapak Tuyatno, Bapak Praptomo, Bapak Wartono Saputra, Ibu Rujito, Ibu Suyut, Ibu Yunita Srip, Ibu Krisna Tuti, Bapak Condro, Bapak Adi Seputro, Mbak Adelita, Mbak Gama, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Ibu Sariman, Ibu Sunarno, Ibu Hernawaningsih, Bapak Hasto, Ibu Tintin Sumarni Sutopo, Mbak Anna Priyo, Ibu Legowo, Ibu Nini Prayogo, dan Ibu Pardiah Tikno, serta bagi segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan melawat, di dalam belas kasih Tuhan menjamah, dan oleh kuasa darah kudus Kristus Tuhan karuniakan kekuatan, penghiburan dan kelepasan, pemulihan dan kesembuhan. Juga kami mengingat bagi Ibu Priscilla Wardini Suhatmati Swargi yang telah Engkau panggil, kiranya Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan untuk dapat Tuhan pulihkan dan melanjutkan kehidupan, meneladani segala kebaikan dan kesalahan Swargi Ibu Priscilla Wardini Suhatmati. Kini kami mohon kuasa pemulihan Tuhan bagi keluarga Bapak Trisandi Arinugroho bersama putra terkasih Mas Noel. Engkau melindungi, Engkau menjaga, Engkau menuntun keluarga ini tetap di dalam bakti kepadamu. Juga kami mengingat segenap sahabat Petra yang berusia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang Slamet Riawan, dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo, Pendeta Emeritus Filipus Hartono, dan Pendeta Emeritus Sutekno, serta bagi segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami bersuka cita untuk rahmat umur panjang. Kiranya Tuhan menyempurnakan dalam kekuatan dan kesehatan. Engkau lindungi poro Eyang Adi Yuswo,
Engkau jauhkan dari penyakit, godaan. Engkau limpahkan hari-harinya dengan penuh damai dan sejahtera. Tuntun keluarga kami untuk hidup di jalan kasih setia Kristus, saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Biarlah sungguh menjadi keluarga yang dengar-dengaran dan bertumbuh dalam kebenaran, firman, dan kasih Allah. Berkati juga anak-anak kami yang belajar dan bekerja, mereka yang menghadapi ujian, menyelesaikan tugas akhir, karuniakan hikmat dalam ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Mereka menunaikan tugas dan mempersembahkan hasil yang terbaik. Juga berkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan, supaya talenta mereka pun boleh menjadi saluran berkat, kehidupan mereka pun boleh berkembang. Karena itu berkati, karuniakan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab, kiranya mereka pun dapat bekerja, dan melalui pekerjaan tangan mereka, Tuhan dipermuliakan. Kini kami mengingat juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakanlah seturut rahmat-Mu, penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami membangun keluarga yang dipersatukan Allah sebagai keluarga yang seiman, yang dikuduskan, diberkati, keluarga yang kekal dan tidak terceraikan. Berkati suami istri yang merindukan momongan, kiranya dalam belas kasih Tuhan karuniakan seturut waktu dan cara Tuhan. Mereka boleh mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak-anak perjanjian. Juga kini kami berdoa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi dengan segala pergumulan kami. Ajari kami percaya bahwa kami tidak pernah sendiri, dan Engkau Allah yang setia, yang turut bekerja menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, yang penuh kuasa, di mana Engkau turut bekerja dan mendatangkan kebaikan di tengah segala pergumulan kami. Dengan demikian, sekalipun kami bergumul, kami bersuka cita karena kami menjadi saksi kuasa Allah, di mana justru dalam setiap pergumulan, dalam segala keterbatasan kelemahan, Engkau turut bekerja menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, sungguh seluruh doa syafaat ini begitu panjang dan jauh dari sempurna. Karena itu ampunilah atas setiap permohonan yang Tuhan tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, dan Engkau memberi yang terbaik seturut rahmat dan hikmat-Mu. Karena doa ini kami panjatkan, bukan beralaskan kekuatan amalan kami para pendosa, tetapi doa ini dengan sepenuh iman kami panjatkan hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Juru Syafaat kami yang setia. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah, dan Allah telah mendengar. Kini bagian kita mencurahkan segenap sisa hidup untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, batu penjuru gereja. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus yang menjadi garam terang dunia, sehingga gereja menyatakan kemuliaan dan setiap orang di dalamnya dan di sekitarnya boleh diberkati. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya
dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 2 Juni tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi ada ucapan tutur kata saya yang kurang menjadi berkenan, dan karena itu saya mohon maaf. Kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.